Salam, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara umat Tuhan GKJ Gandaria. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus, karena kasih dan pemeliharaannya boleh kita rasakan sampai saat ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Pada hari ini, Minggu tanggal 28 Juni 2020, ibadah kita akan dilayani oleh Pendeta Elizabeth Simanjuntak dengan tema Janji Pemeliharaan Tuhan. Mari kita bersama-sama menghayati perjumpaan dengan Tuhan melalui ibadah keluarga masing-masing. Kita akan datang kepada Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 13, bait pertama sampai dengan yang ketiga, Kita Masuk Rumahnya. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Menyertai saudara juga. Mari kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 198, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Di hatiku ya Yesus. Di hatiku ya Yesus.
Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapa. Kami rindu untuk merenungkan sebagian dari sabdamu. Sabda yang menjadi pelita bagi kaki kami untuk menjalani kehidupan. Pada saat ini kami memohon kiranya pertolongan Roh Kudus mengurapi setiap kami di dalam menyambut firman-Mu. Berikanlah hikmat, berikanlah kemampuan kepada kami, sehingga kami dapat memahami apa yang menjadi firman Tuhan. Dan mampukanlah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Dan kiranya Roh Kudus hadir mengurapi hamba yang akan menyampaikan. Biarlah segala kekurangan yang hamba-Mu ini miliki Engkau perlengkapi. Hadirlah di tempat ini ya Roh Kudus, pimpinlah setiap kami, karena kami siap untuk menyambut firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, bacaan Alkitab kita pada hari Minggu ini didasarkan dari Matius 10 ayat 40 sampai 42. Matius 10 ayat 40 sampai 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat hari Minggu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah 3 bulan lebih kita saat ini menjalani peribadahan di rumah. Bagaimana kesan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari? Sudah semakin terbiasa atau justru malah semakin rindu datang beribadah, berkumpul bersama-sama? Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang Bapak Ibu rasakan saat ini, saya berharap kita semua masih bisa bersabar untuk mengikuti peribadahan di rumah. Dan pada saat ini Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari, bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika mengalami penolakan atau tertolak? Bagaimana Bapak Ibu? Memang agak berbeda ya Bapak Ibu ketika saya bertanya langsung selama beribadah maupun sekarang ini. Tetapi saya bisa membayangkan perasaan Bapak Ibu dan saudara-saudari ketika mengalami penolakan atau tertolak. Sakit, sedih, atau mungkin marah. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang pernah mengalaminya? Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, ketika Bapak Ibu mengalami situasi tersebut dalam hal apapun,
baik itu penolakan di dalam penyampaian kata-kata ataupun penolakan kehadiran seseorang. Jangan khawatir Bapak Ibu dan saudara-saudari, karena firman Tuhan hari ini akan berbicara tentang hal-hal yang akan dihadapi oleh para murid Tuhan Yesus. Ketika kita sama-sama membaca di dalam Matius 10 ayat 40 sampai 42, hal ini tidak terlepas dari bacaan Alkitab kita minggu-minggu sebelumnya. Selama 3 minggu berturut-turut kita sama-sama merenungkan bacaan Alkitab dari Matius 10. Bagaimana proses pemanggilan murid Tuhan Yesus dan bagaimana tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh para murid. Kemudian juga di dalam bacaan Alkitab kita pada hari Minggu ini, kita sama-sama membaca tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh para murid Tuhan Yesus. Disebutkan di dalam ayat yang ke-40, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Di dalam bacaan Alkitab hari ini, Bapak Ibu dan saudara-saudari, berbicara tentang kata menyambut. Ketika Bapak Ibu dan saudara-saudari tadi saya menanyakan bagaimana pengalamannya ketika mengalami penolakan atau tertolak, tentu setiap kita punya satu pengalaman ketika ada seseorang yang datang atau mungkin ketika ada rekan kerja yang sedang mengungkapkan sesuatu, kadangkala kita bisa menerimanya atau kadangkala kita bisa menolaknya. Tetapi di sini Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih berbicara tentang bagaimana tantangan yang akan dihadapi para murid ketika menyampaikan firman Tuhan, ketika melakukan tugas perutusan. Para murid akan mengalami ditolak, para murid akan mengalami penolakan baik secara fisik maupun penolakan secara langsung. Ketika kita sama-sama membaca konteks pada masa itu, mempunyai kebiasaan, orang-orang Yahudi mempunyai kebiasaan ketika ada tugas khusus, baik itu dalam hal politik, baik hal keagamaan maupun baik hal keuangan, seorang tuan akan mengutus orang kepercayaannya untuk menyampaikan pesan. Sehingga konteks pada masa itu, seorang tuan tidak akan terjun langsung di dalam menyampaikan pesan, tetapi memakai utusan. Dan di sini kita sama-sama membaca Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, Yesus memakai konsep utusan. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, Yesus memakai konsep utusan di sini untuk menggambarkan bagaimana para murid diutus oleh Tuhan untuk melakukan tugas-tugas perutusannya. Kita sama-sama membaca bagaimana Yesus menyebutkan ketika para murid diutus, itu sama saja merupakan gambaran kehadiran Sang Pengutus itu sendiri. Sehingga representasi para murid yang datang kepada orang-orang pada masa itu merupakan representasi bahwa Tuhan sendirilah yang hadir kepada masyarakat pada masa itu. Ketika para murid diminta untuk melakukan tugas perutusannya, tentu para murid akan mengalami penolakan. Baik itu dalam segi penyampaian firman yang ditolak atau mungkin dalam segi kehadiran. Bapak Ibu dan saudara-saudari, ketika para murid akan melakukan tugas tersebut, Yesus memberikan satu janji bahwa ketika kamu hadir, kehadiranmu merupakan gambaran kehadiran Allah.
sehingga kamu melakukannya tidak sendirian. Ketika para murid akan menghadapi penolakan, yang ditolak bukan para murid, tetapi yang ditolak adalah kehadiran Allah Bapa yang telah mengutus Yesus dan juga kehadiran Yesus sendiri yang ditolak. Ini merupakan satu gambaran Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, supaya para murid tidak mengalami kesedihan atau kekecewaan ketika suatu waktu mengalami penolakan. Yang ditolak bukan para murid, tetapi yang ditolak adalah sang utusan itu sendiri. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, ketika berbicara tentang pengutusan, Yesus mencoba untuk mengingatkan para murid pada masa itu bahwa tugas yang mereka lakukan bukan hanya sebatas utusan. Di dalam ayat yang ke-41, Yesus menyebutkan, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Yesus memakai gambaran bahwa kehadiran para murid bukan hanya sebatas utusan, tetapi merupakan satu gambaran para nabi dan juga orang benar. Bukan sebatas utusan yang sebatas menerima tugas selesai, tetapi kehadiran para murid merupakan satu gambaran sebagai seorang nabi. Kalau misalnya pada masa itu Bapak Ibu dan saudara-saudari, yang disebut seorang nabi, orang yang diminta untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan kemudian ketika berbicara orang benar, ini merupakan satu gambaran orang yang hidup menurut kehendak Tuhan. Jadi tugas perutusan yang diterima oleh para murid bukan hanya sebatas utusan, tapi gambaran kehidupan orang yang benar-benar akan menyampaikan firman Tuhan dan juga orang yang benar-benar akan memberikan contoh kehidupan yang menggambarkan kehendak Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, 3 gelar yang dipakai dalam ayat-ayat ini, nabi, orang benar, dan disebutkan di ayat yang berikutnya orang kecil yang memberikan air sejuk secangkir saja pun. Ini merupakan satu gambaran orang yang dianggap kecil dan rendah yang kadangkala tidak terpandang. Sehingga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ketika kita membayangkan bagaimana tugas perutusan ini merupakan satu tugas yang luar biasa Bapak Ibu. Para murid hadir membawa gambaran citra Allah. Kehadirannya baik itu sebagai gambaran representasi seorang nabi, maupun gambaran representasi orang yang benar, maupun orang yang kecil yang kadangkala tidak dipandang sekalipun. Dan Yesus di sini mengingatkan para murid bahwa ketika engkau ditolak sekalipun, engkau akan tetap merasakan pemeliharaan Tuhan. Disebutkan bahwa ia akan menerima upah nabi, ia akan menerima upah orang benar. Tentu kita akan bertanya, apa upah seorang nabi? Apa upah orang benar? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ketika berbicara tentang upah, pada masa itu upah merupakan satu pemberian yang diberikan seorang tuan kepada utusannya. Kalau misalnya kita membaca di beberapa perikop di dalam Alkitab, upah seorang pekerja itu bisa 1 dinar sehari kalau dari segi materi, Bapak Ibu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, namun di sini yang kita sama-sama hayati,
upah seorang nabi maupun upah orang benar tidak hanya terkait tentang materi saja, tetapi terkait tentang bagaimana kehidupan yang dipelihara oleh Tuhan. Tentu konteks pada masa itu orang sangat tidak asing dengan gambaran nabi. Di dalam Perjanjian Lama kita menemukan banyak nabi yang ditolak oleh masyarakat di sekitarnya. Banyak nabi yang mengalami penindasan, tapi meskipun mereka mengalami penolakan, meskipun mereka mengalami penindasan, kehidupan mereka tetap terpelihara dan terjaga oleh Allah. Ini merupakan satu janji yang luar biasa Bapak Ibu dan saudara-saudari. Ketika seseorang hidup sebagai utusan Tuhan, merepresentasikan gambaran Allah Bapa, kehidupannya meskipun mengalami tantangan, meskipun mengalami kesulitan, tetap terjaga oleh Allah. Tetap diberikan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak sendirian ketika mengalami penolakan tersebut. Ketika pada hari Minggu ini kita merenungkan firman Tuhan, kita sama-sama diajak untuk merepresentasikan juga Bapak Ibu, bahwa utusan yang dimaksud di dalam bacaan kita bukan hanya gambaran para murid, tetapi juga kita saat ini pun diundang sebagai utusan Tuhan. Utusan yang merepresentasikan gambaran Allah di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita tidak harus seperti seorang nabi, tapi ini merupakan satu gambaran. Nabi di sini bukan nabi yang kita ketahui di dalam bacaan Alkitab Perjanjian Lama, tapi di sini merupakan satu gambaran orang yang menyampaikan firman Tuhan. Belum tentu bukan hanya pendeta atau penginjil-penginjil, tetapi ketika seseorang menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan, menegur ketika ada seorang yang salah, ataupun mengingatkan ketika ada hal-hal yang perlu diingatkan. Dan juga gambaran orang benar di sini merupakan satu gambaran kehidupan orang-orang yang percaya, yang menggambarkan kehidupan sebagai pengikut Kristus. Ketika pada saat ini kita merenungkan panggilan Tuhan, Tuhan yang mengutus para murid, kita pun juga diutus oleh Tuhan. Saat ini kita juga diingatkan bahwa tugas-tugas tersebut juga merupakan tugas kita. Kita diminta oleh Tuhan untuk juga menyampaikan apa yang menjadi pesan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Pesan seperti apa yang Tuhan inginkan? Pesan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kehidupan seperti apa yang harus kita gambarkan? Kehidupan orang-orang yang terpelihara. Kehidupan orang-orang yang merasakan pemeliharaan dari Tuhan. Janji pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada para murid juga diberikan kepada setiap kita. Meskipun saat ini kita mengalami penolakan, ketika mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudari mengingatkan saudaranya untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, mungkin kadangkala ditolak atau kadangkala enggak didengar, atau mungkin orang tua yang mengingatkan anak-anaknya, kadangkala ya dibiarkan begitu saja, tidak didengar. Atau mungkin kadangkala ketika kita mencoba untuk menggambarkan kehidupan, menjalani kehidupan sebagai orang-orang yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kadangkala kita mengalami penolakan atau kadangkala dianggap wah sok suci, wah maunya apa sih seperti itu. Kadangkala kita mengalami kehidupan yang seperti itu, kita diingatkan Tuhan,
ketika kamu mengalami penolakan sekalipun, Tuhan tetap memelihara kehidupanmu. Ketika engkau kadangkala dikucilkan sekalipun, Tuhan tetap memelihara kehidupanmu. Ada upah kehidupan yang diberikan kepada orang-orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Ada upah yang diberikan kepada utusan-utusan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ketika kita sama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat ini, mungkin banyak kita temukan di sekitar kita perlakuan-perlakuan diskriminasi. Bagaimana ketika orang harus menyatakan kebenaran, seringkali tidak dipandang atau mengalami penganiayaan. Atau mungkin kita juga menemukan pemberitaan diskriminasi ras yang masih banyak kita temukan. Apalagi mungkin diskriminasi karena agama. Tetapi di sini Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ketika kita menemukan realita tersebut di tengah masyarakat, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya tinggal diam? Tentu tidak. Yesus menginginkan kita sebagai salah satu utusannya. Salah satu utusan yang merepresentasikan kehadiran Tuhan. Meskipun kita kadang-kala merasa kecil, merasa wah saya nggak bisa apa-apa, tetapi kehidupan kita, apapun yang saat ini Bapak Ibu sedang rasakan, sekecil apapun perbuatan yang Bapak Ibu rasakan, lakukan, kadang-kala tidak dinilai orang, kadang-kala tidak dipandang orang, ketika itu dilakukan untuk kehendak Tuhan, tetaplah lakukan. Ketika itu tetap untuk menyatakan kebenaran, tetaplah lakukan. Karena sekecil apapun yang Bapak Ibu lakukan, Tuhan tetap akan memelihara kehidupan para utusannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, di dalam ayat 42 juga disebutkan, barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun, ini merupakan satu gambaran bahwa sekecil apapun yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari lakukan, ini merupakan satu gambaran bahwa setiap orang sekecil apapun tetaplah lakukan. Pada masa itu secangkir air merupakan sebuah kelegaan bagi orang-orang yang sedang mengalami krisis, bagi orang-orang yang sedang mengalami penolakan, bagi orang-orang yang sedang mengalami kesulitan. Secangkir air bisa melegakan kehidupan. Sekecil apapun yang kita lakukan, kita sudah menjadi utusan Tuhan. Sekecil apapun, meski kadangkala tak dipandang, meski kadangkala ditolak, meski kadangkala dihina, ketika kita melakukannya untuk Tuhan, Tuhan akan melihat apa yang kita lakukan. Dan Tuhan tetap memberikan perlindungan ketika kita mengalami kesulitan. Biarlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, permenungan kita pada hari Minggu ini memberikan kekuatan kepada setiap kita untuk tetap berkarya, memegang teguh janji pemeliharaan Allah. Janji bahwa setiap orang yang mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan tetap terpelihara. Kehidupannya akan mengalami kehidupan yang penuh cinta kasih dari Bapa sendiri. Perlindungan, terjaga. Sehingga kita pun masih tetap semangat menjalani hal tersebut. Dari hal-hal yang kecil menjadi hal-hal yang luar biasa yang bisa berdampak di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Semangat untuk berkarya,
dan peganglah janji pemeliharaan Tuhan. Amin. Saat hening bagi kita sekalian. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Umat Tuhan, kami undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita akan bersama-sama memanjatkan doa syafaat kita. Saya akan memberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi, dan nanti akan saya akhiri di dalam doa penutup. Adapun pokok doa syafaat kita pada saat ini, kita tetap berdoa bagi bangsa dan negara kita di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, kita berdoa bagi para penderita COVID, keluarga yang menjaga, dan juga para medis yang berjuang untuk mengatasi pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, kita berdoa bagi kesadaran tiap warga untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dan yang keempat, kita juga berdoa bagi kesehatan seluruh warga GKJ Gandaria. Kita juga berdoa bagi jajaran Yonif Mekanis 201 Jaya Yuda. Dan kemudian kita juga dapat memanjatkan doa-doa keluarga kita masing-masing. Mari kita berdoa. Kepadamu kami berserah ya Bapa, memanjatkan segala harapan kami. Kami memohon kiranya Roh Kudus tetap melindungi kami. Biarlah janji pemeliharaan Tuhan memberikan semangat kepada kami untuk tetap terus berkarya, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Pakailah kami sebagai utusan-Mu ya Bapa, dan biarlah dimanapun kami berada, kami dapat memancarkan terang kasih Tuhan. Inilah doa-doa kami ya Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita mempersiapkan persembahan kita. Firman yang mendasari di dalam kita memberikan persembahan diambil dari Mazmur 50 ayat 14.
Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Pengumpulan persembahan akan diiringi lagu Persembahanku. Menerima kurban syukurku melalui pujian. Akan pernah selain yang terbaik, yang baru dan sejati di hadapan Padamu. Yesus, terimalah kurban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai Marilah kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat pemeliharaan Tuhan yang boleh kami rasakan dari hari ke hari. Saat ini kami datang kepadamu membawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur atas berkat-berkat yang telah Kau berikan. Sucikan dan kuduskan sehingga menjadi berkat bagi gerejamu dan sesama kami. Ampuni kami apabila di dalam kami memberikan persembahan, kedapatan tidak layak di hadapan-Mu. Ajari kami untuk dapat mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup dan harum di hadapan-Mu. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Arahkanlah hatimu kepada dunia, Kami mengarahkan hati kami kepada dunia, jadilah sahabat bagi sesama. sebab kami rindu menjadi saksi Kristus. Terpujilah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.